Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bang Jaki Channel. Hari ini saya akan membawa sebuah kisah seorang ustadz yang diundang oleh seorang keluarga yang kaya raya di satu kampung tersebut. Jadi ustadz itu diundang untuk makan malam, dan suami istri ini menjamu dengan makanan-makanan yang luar biasa pada saat itu. Kemudian selepas selesai acara, makan malam selesai, kemudian ustadz itu pun pulang. Nah, ketika pulang, mulailah di situ permasalahannya. Karena apa? Istri dari suami tersebut bertanya kepada suaminya, "Bang, tadi kita mau niat memberi uang 5 juta rupiah kepada ustadz tersebut, dan aku letakkan di meja. Tapi ketika ustadz itu pergi, uangnya udah gak ada, Bang." Kemudian suami yang temperamen mengatakan, "Wah, kalau begitu ustadz itu yang sudah mengambil uang kita. Padahal kita akan bagi uang itu kepada ustadz. Kenapa uang itu diambil?" Kemudian suami tersebut memberitahukan kepada istrinya, "Oke, lain waktu kita nggak usah lagi ngaji, baik pengajian mingguan, bulanan, kita nggak usah ngaji lagi karena ustadz itu sudah membuktikan bahwa dia seorang pencuri. Karena kita nggak ngundang siapa-siapa kecuali ustadz tersebut. Dan saya tidak ngambil uang itu, dan mama juga nggak ngambil uang itu." Begitu pernyataan suami kepada istrinya. "Iya, Bang." Sudah berjalan waktu sampai akhirnya 2 bulan. Jadi kalau ada di konten YouTube tuh a few moment later. Nah, ini 2 months later, 2 bulan. 2 bulan nggak ketemu lagi dengan ustadz tersebut. Tiba-tiba ketika istrinya pergi ke pasar dan bertemu di perjalanan, ketika ustadz itu keluar dari masjid, ustadz itu ditegur oleh istri yang dulu pernah mengundang makan malam. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam, ada apa?" "Begini Pak Ustadz, saya mohon maaf, sudah 2 bulan ini saya nggak ikut pengajian. Karena memang saya dan suami saya mengambil sikap bahwa saya tidak mau lagi datang ke pengajian." Ustadz itu dengan keheranannya bertanya kepada ibu tersebut, "Kenapa ibu nggak ngaji lagi?" "Enggak Pak Ustadz, saya sudah marah dengan Ustadz." "Kenapa?" "Hari itu kan Ustadz saya undang makan, tetapi ada satu kejadian." Ustadz itu malah heran, "Kejadian apa, Bu?" "Saya sebetulnya selepas mengundang makan itu, saya akan memberikan uang Ustadz 5 juta rupiah di amplop yang sudah saya siapkan di meja. Tapi ketika Ustadz pulang, uang itu tidak ada. Sedangkan saya tidak mengundang lagi kecuali Ustadz." "Oh begitu, iya saya baru ingat Bu, mohon maaf, saya lupa memberitahu bahwa uang itu saya ambil karena ada tumpahan saus. Jadi saya pun tidak tahu sebetulnya uang itu amplop itu berisi uang. Jadi saya sisihkan, saya simpan uang itu karena akan kena tumpahan saus, dan saya simpan di bagian Al-Qur'an yang ada di meja sebelah." Oh, begitu akhirnya istri tersebut, ibu tersebut malu dengan pernyataan ustadz yang sudah 2 bulan itu dia baru tahu ternyata uang yang disangka-sangka diambil oleh ustadz tersebut, ternyata uang itu disimpan di Al-Qur'an. Dengan cepat langsung pulang, kemudian menjumpai Al-Qur'annya yang disebutkan oleh ustadz tersebut, dan betul ada di bagian balik Al-Qur'an. Karena pikir ustadz, suami istri ini akan baca Al-Quran dan pasti menemukan uang itu tersebut. Jadi kesimpulannya dari kisah ini, 2 bulan sudah suami istri tidak baca Al-Quran, dan 2 bulan juga
Suami istri sudah menuduh ustadz tersebut mengambil uang. Padahal uang tersebut disimpan oleh ustadz itu dengan baik karena takut kena tumpahan saus ketika diundang makan malam. Jadi kesimpulannya, pemirsa sekalian yang budiman, bahwa kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Iya betul, ketika itu orang itu, ustadz dalam hal ini, ada dijemput, diundang untuk makan. Dan hanya ustadz itu, tetapi karena belum ditanyakan langsung oleh ustadz tersebut kepada ustadz tersebut, kita hanya bisa menduga-duga. Iyyakum wadzanna. Makanya kita tidak boleh berprasangka yang buruk kepada orang. Oleh karenanya, moral dari cerita ini, jangan menuduh orang kemudian ternyata ya dengan kisah ini terbuka aib bahwa suami istri itu tidak membaca Al-Quran 2 bulan. Nah, hari ini para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tanggal 16 Ramadan dan nanti malam tanggal 17 Ramadan, kita memperingati nuzulul Al-Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karenanya momen kesempatan yang baik ini di bulan yang baik ini, dan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang menghampiri kehidupan kita. Oleh karena sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, sebaik-baik tahun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi syafi'an, menjadi syafaat nanti ketika kita di yaumil akhir. Kita sering ketika kita mengaji, mendengarkan senandung Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak, itu betapa luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kasihanilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Quran itu nanti akan jadi imam. Nanti di yaumil akhir menjadi imam bagi kita. Allahumma ja'alna bil Quran waj'alna wa nura wa huda wa rahmah. Lihat senandung Al-Quran betapa luar biasa yang kalau kita baca, dengarin anak-anak, Allahumma rahamna bil Quran wa ja'alna imama wa nura, jadi cahaya nanti, wa huda, dan jadi petunjuk, wa rahmah, dan dengan kita membaca Al-Quran menjadi tenang hati kita. Mudah-mudahan di hari yang baik ini dan nanti malam kita gapai keberkahan Al-Quran dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini hanya bulan latihan, dan sesungguhnya 11 bulan ke depan itulah hasil Ramadan kita yang akan datang. Ketika kita bisa menghatami Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan, seharusnya di luar Ramadan kita harus jauh lebih baik lagi, harus lebih baik lagi. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, kita semua dirahmati oleh Allah dengan mukjizat Al-Quran, dan jangan lepas mulut kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dari kisah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ketemu lagi di kisah Bang Jaki yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.